Nah, kalau dari berbicara tentang PSBB kedua ini, sebenarnya urgensinya itu apa sih, Tad? Urgensi PSBB ini dilakukan kembali itu sebenarnya apa gitu? Apakah emang cuma gimmick aja? Atau kayak emang ada urgensi-urgensi yang menjadi alasan kuat untuk melakukan PSBB lagi? Jika trennya sama seperti sekarang, sama seperti tanggal 9 itu, kenaikan penularan COVID, maka pada tanggal 17 September 2020, itu rumah sakit sudah kekurangan ranjang untuk COVID. Jadi akan ditolak orang yang masuk rumah sakit. PSBB ini ngerusak rezeki orang. Kalau misalnya ekonominya maju kemudian orangnya mati semua, kan itu juga nggak itu ya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to Advokasi. Gua Holid, host dari Advokasi yang akan menemani kalian untuk beberapa waktu ke depan. Dan kali ini gue ditemenin sama host yang baru. Mungkin ada intro dulu dikit kali, Teng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ziad, panggilannya Ziad Ateng. Ziad Ateng. Wow. Ateng. Panggilannya Ateng. Ya. Temen deket. Ya, gini banget, kita gini banget kayaknya. Sedekat apakah? Sedekat biji, sedekat ini. Sedekat tangan dan jari tengah. Ya, jadi kita kali ini akan membawakan topik yang baru, Ustaz. Topik yang lagi hangat banget. Jadi kali ini kita akan membawakan rem mendadak yang tidak mendadak. Karena dikasih tahu dari tanggal 10 itu baru dikasih tahu, baru jalan tanggal 14, yaitu emergency brake policy. Masih dengan format yang sama, hari ini kita ditemanin sama anggota DPR yang udah familiar banget, yaitu Ustadz Muhammad Taufiq Zulkifli. DPRD. Oh ya, DPRD, sorry. DPRD. Amin. Amin ya, Ustadz. Amin. Ya, yaitu Ustadz Muhammad Taufiq Zulkifli. Nah, untuk intro nih, Ustadz. Apa sih sebenarnya, Ustadz, emergency brake policy itu, Ustadz? Emergency brake policy atau kebijakan rem mendadak gitu ya, rem emergency. Sebenarnya sudah dikatakan atau sudah disampaikan oleh Gubernur Pak Anies Baswedan ketika mengumumkan ada PSBB transisi kan. Jadi panjang lebar. Beliau kan piawai itu merangkai kata-kata gitu kan. Pujangga. Salah satunya adalah beliau mengatakan bahwa nanti kalau misalnya ternyata keadaan berubah menjadi buruk gitu, maka akan segera ditarik rem darurat. Dan ini adalah rem yang ditarik itu, Ustaz? Iya. Walaupun saya rasa agak terlambat ya remnya ini. Yang tadi kita bilang saat diumumin tanggal 9 baru jalan tanggal 14. Iya. Jadi orang kalau udah siap-siap dulu gitu. Jadi nggak mendadak sebenarnya. Rem mendadak sebenarnya. Ya itu juga mendadak. Kalau di truk kan rem mendadak pun harus dari jauh. Oh iya. Biar enggak. Karena yang ditampung kan banyak tuh. Truk gitu kan. Ini bukan KRL, mohon maaf. Mohon maaf. Jadi kalau bedanya ini kan PSBB yang baru lagi nih, Sat. Bisa dibilang yang jilid kedua lah, PSBB jilid kedua. Kan sebelumnya itu dari bulan Maret sampai bulan Juni ya. Itu kan ada PSBB pertama, yang mana itu ada perbedaan yang lumayan signifikan dibandingin PSBB yang baru sekarang, Sat. Apa tuh bedanya? Kayak kalau yang sekarang itu kan sekarang udah nggak ada lagi SIKM yang kemarin sempat viral, Sat. SIKM yang bikin surat izin keluar itu kan. Nah, terus juga sekarang tuh masih boleh juga Gojek untuk beroperasi, mengangkut penumpang. Kalau pas di PSBB kemana tidak boleh, cuma GoFood doang kan. Ya, terus juga kemarin itu untuk sekarang kan ada juga kantor-kantor yang diperbolehkan untuk buka walaupun cuma 25% kan kuota dari pegawainya. Itu benar nggak sih kayak gitu, Sat? Ada itunya ya, kalau listnya itu juga udah banyak di medsos. Jadi dikirimkan bahwa ada kantor yang 25%, ada yang 50%, ada 11 bidang esensial yang masih harus terus berjalan dengan pembatasan tertentu. Ya memang nggak sama persis dengan PSBB yang awal dulu. Mungkin ada penyesuaian lah ya, karena kita belajar dari pengalaman ya. Tapi kalau dilihat tadi, Ustaz, kan tadi dari rumah ke sini kan kita juga naik motor. Kita ngeliat jalan masih ramai banget nih, Ustaz. Apakah ini benar-benaran PSBB yang, maksudnya gini, orang Indonesia itu kan adalah culture-nya ketika mereka udah dikasih longgar, ya mereka kan pasti akan terus-terusan ngerasa, udah aman, mana jodoh longgar, mana ini, gitu loh. Beda dengan PSBB yang pertama yang benar-benar sepi banget jalanan nih, Ustaz. Kalau dari rumah aneh itu ke jalan raya tuh visible, gampang dilihat gitu. Nah kalau PSBB yang sebelumnya itu paling yang lewat cuma
Yang dulu. Yang dulu. Sekarang kita jalan baru Sekirahwat masih macet pagi-pagi, Sat. Jadi apakah ini beneran PSBB atau gimana? Ya itu ininya dari pengawasannya ya. Artinya tadi memang kultur atau situasi psikologis masyarakat itu udah nggak seperti tahun atau nggak seperti yang pertama. Ya. Jadi ketika PSBB baru pertama kan dia takut ya, kemudian memang sepertinya ketat seperti itu. Tapi kemudian ini apalagi sudah dijeda dengan PSBB transisi kan. Orang udah merasa enak gitu ketika transisi sudah bisa makan di restoran dan lain-lain. Tiba-tiba diinikan lagi dan juga pengawasan ya, yang mengawasi juga udah nggak terlalu seperti dulu ya. Sayangnya seperti itu ya. Walaupun kemudian walaupun terakhir ya pidato Anies terakhir itu ya. Jadi nasihat dia di WhatsApp di mana-mana itu. Ya kita harus memperingati atau mengingatkan, bukan memperingati ya, mengingatkan warga karena keselamatan mereka, untuk keselamatan mereka gitu ya. Bukan untuk kita tapi untuk keselamatan mereka. Nah, memang agak sulit memang menyamakan seperti dulu ya. Tapi ini harus dilakukan. Kalau enggak nanti malah naik terus. Nah. Tapi kalau kita dari barometer kasus positif sebelum PSBB itu dengan udah berapa hari kita think? Dari tanggal 14. Tanggal 14, 3 hari. Di tren kasus 3 hari ini masih sama jumlah kasusnya dengan ketika sebelum PSBB transisi, Ustaz. Di hari sebelumnya itu masih 1.200, terus 1.076 di kemarin. Di tanggal 13, terus juga sempat 800 turun, tapi per hari ini naik lagi 1.200. Ya, paling tidak dia ada rem ya. Mungkin kalau misalnya nggak PSBB 1.500 kita tahu. Artinya memang kita nggak bisa eksak ya mengatakan bahwa kalau ini tutup, kecuali kalau misalnya memang lockdown tangan besi ya, seperti di Cina atau di Vietnam, semua nggak boleh keluar rumah, mungkin itu bisa langsung 800, 700, 600 gitu kan ya. Tapi kelihatannya nggak seperti itu. Saya kemarin juga harus ke bank kemana-mana, ya memang lebih longgar dibandingkan PSBB yang pertama. Nah, kalau dari berbicara tentang PSBB kedua ini, sebenarnya urgensinya itu apa sih, Tad? Urgensi PSBB ini dilakukan kembali itu sebenarnya apa gitu? Apakah emang cuma gimmick aja? Atau emang ada urgensi-urgensi yang menjadi alasan kuat untuk melakukan PSBB lagi? Jangan gimmick dong. Ini nggak bisa kita harus melihatnya secara serius, karena ini bukan masalah yang sepele, nyawa manusia ya. Jadi yang mendorong rem darurat itu ditarik atau ditekan sih? Tarik ya kalau rem ini. Kalau mobil didorong, injek kan. Kan ada rem tangan. Oh ya, rem tangan. Tarik ya. Saya nggak bisa bawa mobil, mohon maaf. Itu adalah ketika dihitung di Jakarta ya, bahwa pada tanggal 17 September 2020 jika trennya kemarin tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Jika trennya sama seperti sekarang, sama seperti tanggal 9 itu kenaikan penularan Covid, maka pada tanggal 17 September 2020 itu rumah sakit sudah kekurangan ranjang untuk Covid. Jadi akan ditolak orang yang mau masuk rumah sakit. Bahkan tanggal 15-nya itu ICU sudah tidak bisa menampung. Sekarang berapa? Tanggal 15. 16. Nah, ternyata itu terbukti ya. Hari ini tadi malam bahkan ya. Tadi malam ya. Itu orang-orang antri masuk wisma atlet. Ambulans antri di ini karena nggak ada ICU. Jadi memang sudah. Jadi urgensi itu pertama memang sudah diproyeksi, bukan diproyeksikan ya. Artinya dilihat nih bahwa kalau seperti ini secara matematis, secara tren itu kan bisa kelihatan bahwa ini sudah harus di stop ya. Kalau nggak nampung ya. Nah, ya itu urgen. Tapi kemudian kan tanggal 9 diumumkan, kemudian diumumkannya maksudnya diberitahu bahwa nanti tanggal 14 akan ditutup ya. Saya sebagai anggota DPRD PKS gitu ya, sebenarnya menyayangkan ini juga terlambat ya. Tanggal 9 harusnya tanggal 1 Maret atau sebelum itu harusnya udah diinikan ya. Dan juga kemudian tanggal 9 itu diumumkan, tapi bukan langsung ditutup, tapi tunggu tanggal 14. Iya. Nah, tapi itu memang kelihatannya itu tanggal begitu aja pun udah dari mana-mana protes, komplain, mengatakan bahwa tidak ada koordinasi dan seterusnya ya. Nah, ini keadaannya sekarang seperti ini. Nah, itu menarik nih, Ustaz. Nah, kalau misalkan tadi Ustaz bilang kalau misalnya ada hitungan statistika kalau menyatakan kalau misalnya tren sama seperti ini dan terbukti kemarin itu penuh.
Tapi kan dari pemerintahan pusat itu pernah bilang juga, Jokowi kemarin ketika berkunjung ke Wisma Atlet bilang kalau misalnya enggak, ini masih kosong, ranjang masih banyak. Itu gimana tuh Ustaz? Apakah memang ada perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tuh Ustaz? Ini mohon maaf ya, Jadi artinya ketika tim COVID, tim gugus tugas corona di DKI Jakarta dengan gubernurnya itu melihat tren angka-angka segala macam. Dan kemudian yang saya baca itu Jokowi datang pada tanggal berapa? 10 atau 10 September. Itu memang melihat masih ada kamar-kamar yang kosong. Iya. Karena itu tanggal 10. Trennya itu dikatakan tanggal 17. Itu kalau tren naik seperti ini, maka tanggal 17 akan penuh gitu. Ya kalau tanggal 10 ya masih banyak gitu ya. Jadi timnya nggak nangkep gitu, dia mikirin nggak penuh. Bohong nggak penuh kan. Jadi kalau kelas menteri pun juga ngomong juga kan. Iya. Masalahnya yang ngomong itu bukan menteri kesehatan. Dia tahu mau bukan sih? Bukan. Menteri air Erlangga. Enggak ya? Erlangga siapa sih? Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek. Kurang tahu deh. Kayaknya yang bilang IHSG bukan. Itu yang IHSG ya. IHSG kan anjlok kan habis pengumuman itu. Disalahinnya Anies lagi. Iya. Tapi emang PSBB ini menarik, Ustaz. Maksudnya ada banyak juga influencer-influencer yang komen-komen di Snapgram. Salah satunya nih, Ustaz. Salah satu. Anies sebenarnya nggak mau nyebut namanya karena kalau sebut namanya ntar kita dibilang apalah pencemaran nama baik atau depannya apa. B bukan? Oh, kan. Bukan, Ustaz. Depannya N. Oh, kecil. NM. Dia sempat nge-tweet begini, Ustaz. Dia di awal berdeklar, alhamdulillah saya tidak memilih Pak Anies. Nah, Pak Anies tolong dong kalau misalnya PSBB itu diberlakukan, bagaimana orang-orang yang kalau misalnya kru-kru kita, kalau saya sih masih aman-aman aja, dia kayak ada merasa aman gitu, Ustaz. Tapi dia itu menekankan kalau misalnya rakyat yang miskin, yang kurang mampu itu ketika PSBB bakal jadi makin susah gitu. Nah, dia itu menurutnya jangan PSBB lagi. Kalau PSBB lagi malah makin susah gitu, Ustaz. Itu dari salah satu selebritinya gitu, Ustaz. Dan ada banyak influencer kayak gitu kan ya? Banyak banget, Ustaz, yang anti jatuhnya. Anti sama PSBB. Anti PSBB. Kesannya kayak PSBB ini ngerusak rezeki orang. Mereka lebih hargain duitnya daripada nyawa orang. Wow. Nah, itu gimana Ustaz? Tanggapan Ustaz? Ya, ini kan tarik-tarikan lagi ya, kesehatan atau ekonomi. Kalau misalnya ekonominya maju kemudian orangnya mati semua, kan itu juga nggak itu ya. Maksudnya ini ketika rumah sakit penuh kemudian orang mau masuk tidak bisa gitu kan, itu kan akhirnya jadi kerusuhan ya. Akhirnya kemudian ada yang tidak puas, ada yang itu juga akan mempengaruhi ekonomi. Jadi artinya tetap kita harus menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. Tapi kalau misalnya sudah mentok, maka yang kita dahulukan kesehatan memang. Jadi misalnya kalau ini kita punya duit nih di bank 5 miliar gitu ya, tiba-tiba bapak kita atau ibu kita sakit harus dioperasi dengan biaya 6 miliar gitu ya. Nah itu kan kita nggak terus ini untuk modal saya gitu. Terus kesehatan. Kira-kira begitulah. Ada yang kayak gitu, Ustaz? Ada yang kayak gitu. Ada yang gitu. Ada, karena merasa bukan dia yang rugi, karena orang-orang yang rugi kan. Jadi gini, Teng, lo tau nggak kenapa kemarin influencer banyak yang menolak PSBB? Kenapa tuh? Kan udah ada dana 90 miliar. Dan itu yang dibayar tuh, Teng, influencer pemerintah. Ya saya sih nggak komen. Nah coba Teng, kalau misalnya lu mau nanya apa nih Teng? Gue sih mau nanya yang ini ada juga Ustadz yang FNB konsultan lah, siapa namanya adalah Billy Oscar. Billy Oscar ya. Billy Oscar. Oh itu yang beda dia. Dia ngajak orang-orang tetap dine in, restoran tetap dibuka dengan protokol kesehatan. Untuk ajak orang tetap aja makan di restoran. Restoran udah ini kok, udah sesuai protokol kesehatan gitu. Rasanya take away soalnya beda rasanya gitu. Nah, ini mungkin kalau misalnya mau tweetnya nih ada nih tweetnya. Oh iya. Makanan yang enak yang kita hanya bisa bisa di ini tweetnya ada. Bisa ya. Atau rumah makan, ketika kita makan karena enak pasti bikin kita happy. Kalau kita happy pasti imun tubuh naik, sehat. Yuk Pak Anies Baswedan tetap boleh dine in di restoran atau rumah makan dengan protokol yang ketat. Makasih. Jadi yang ngelihat ini, jadi orang kesannya tuh kayak dipermainkan, Ustaz. Nah, kayak bener juga ya. Kenapa kita tetap
nggak makan di restoran aja gitu. Kan sesuai protokol kesehatan. Padahal sesuai data nih saat di Korea Selatan, di luar negeri, klaster paling banyak itu terdapat di restoran ternyata Ustaz. Ada juga yang di kasus di Korea Selatan, super cluster. Satu orang OTG datang ke Starbucks, Ustaz. Cuma datang 3 menit. 3 menit duduk di Starbucks, satu lantai kena. Kenapa? Satu lantai kena. Satu lantai, dia dari lantai. Satu lantai itu kena. Sedangkan pegawai yang sana yang pakai masker ini nggak kena sama sekali. Yang kena berarti pengunjungnya. Karena kan kalau makan nggak mungkin pakai masker. Karena makan kan nggak mungkin pakai masker. Kalau nggak salah waktu itu keadaan Korea Selatan sudah aman ya. Sudah bisa ini. Semenjak itu benar ditutup parah. Makanya saya sedih banget sih ngeliat orang-orang kayak gitu. Kalau menurut Ustaz gimana nih Ustaz? Ya pertama artinya tadi ketika protokol diterapkan tadi kan ininya siapa namanya si pelayannya itu kan pakai protokol segala pakai voice shield, pakai sarung tangan, dia nggak kena, tapi kemudian orang yang tidak pakai kena. Nah mungkin saja kalau misalnya protokol kesehatan itu dipakai di sebuah restoran maka relatif aman gitu ya. Tapi kemudian kan ya namanya restoran. Korea Selatan orangnya juga harusnya dia disiplin segala macam ya. Protokolnya udah bagus banget. Protokol udah bagus, tapi kemudian ketika di restoran ya buka tadi. Pasti buka, makan nggak mungkin lewat masker kan. Atau yang ada lubangnya gitu ya. Nah, itu artinya ya nggak gitu-gitu juga, nggak gitu. Artinya susah ya, sukar dihindari bahwa ketika kita di restoran, kemudian kita bertemu teman segala macam, itu pasti akan kendor ya, dengan sendiri dia akan mengendor protokolnya dan kemungkinan penularan COVID akan sangat tinggi gitu. Tapi kan ini yang ngomong Effendi konsultan Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Dia konsultan kemana aja tuh? Waduh, kan sempet ada yang nanya tuh ya, dia konsultan mana? Konsultan mana aja? Nah itu mas rahasia. Tapi kasih tahu dong biar kita nggak makan di restoran itu. Soalnya kalau kita kasih tahu, ntar gue kena lagi kan gara-gara nggak. Tadi nyebut nggak sih akhirnya? Akhirnya nyebut salah satunya saat dari grup ini dan ternyata grup yang bersangkutan langsung bikin tweet saat saya tidak pernah berhubungan dengan si ini. Mungkin dia itu cuma pengen supaya restorannya laku. Ya, tapi itulah namanya stigma. Menurut Anda pribadi, ketika dine-in itu memang akan rentan banget penularan, benar. Walaupun ada protokol segimanapun, walaupun makan cuci tangan, walaupun karena kan makan terus juga walaupun 1 meter distance, tapi kan namanya ruangan ber-AC kan kalau di ruangan tertutup lebih cepat penularan kan? Iya. Nah, jadi ya penelitian terakhir gitu kan ya, melihat bahwa AC ruangan tertutup itu juga merupakan media untuk penularan COVID yang lebih cepat daripada ruang terbuka. Ya, Teng, ada lagi nih Teng yang lucu Teng. Lomba lari 100 meter. Lagi lari balap liar. Lari balap liar. Lari liar. Lari liar, tapi kan balap. Balap liar. Lari liar. Ya, 100 meter. Jadi sempat jadi yang ramai nih Ustaz. Itu awalnya sebenarnya trennya bukan dari Jakarta, dari Bogor. Tapi dengan media sosial kita nyebar kemana-mana nih Ustaz. Jadi kayak ngumpul-ngumpul bareng gitu 100 meter karena mungkin jenuh kan di rumah gitu. Jadi mereka tuh keluar ngumpul buat lomba lari. Positif sebenarnya kan sekarang. Positif. Kan jogging lagi ngetren juga sekarang Ustaz ya. Karena biar sehat. Biar imun naik. Imun naik. Lari 100 meter. Nah tapi kemarin kasusnya di Tanjung Priok ditangkap nih Ustaz. Ditangkap polisi terus dijerat katanya mau didenda 1,5 M. Itu 100 meter doang Ustaz. Coba Ustaz bayangin Ustaz lagi lari 100 meter ditangkap tiba-tiba denda 1,5 M. Gimana tuh Ustaz? Apakah itu benar gitu Ustaz? Iya, pertama memang harus dihindari juga kerumunan, bukan hanya restoran tadi ya, tapi juga kerumunan. Kalau lari 100 meter atau kemudian perlombaan, kalau di rumah saya tuh malam-malam ya, biasanya kalau bulan Ramadan tuh ada nge-trek apa sih namanya? Balap liar. Iya, balap liar. Nah itu kan menimbulkan kerumunan. Kerumunan adalah juga media yang dapat mempercepat penularan COVID gitu ya. Nah itunya dari segi itu memang dilarang. Tapi kemudian tadi tentang bahwa kemudian akan didenda gitu ya, 1,5 miliar gitu ya. Itu ternyata memang ada ininya ya. Ternyata ada undang-undangnya kan ya. Undang-undang nomor 12. Nomor 38. Oh 38. Nah, nomor 38 tahun 2004 ya tentang
penggunaan jalan raya. Oh gitu. Jadi maksudnya yang mengganggu penggunaan jalan raya, ada jalan-jalan itu ada kelas-kelasnya, jalan kampung, jalan nasional, jalan tol bahkan gitu. Ya. Itu ada dendanya. Memang ada dendanya sampai 1,5 miliar. Tapi itu undang-undangnya kan yang dipakai undang yang buat untuk jalan raya, Stan. Maksudnya ini kan kasusnya kan lagi PSBB, alasannya karena PSBB rame. Berarti kan undang-undangnya nggak berlaku dong. Ya kalau misalnya dia di jalan raya atau di pinggir di situ ada itunya. Nanti kalau misalnya kita mau baca itu ada apa namanya? Ada tipe-tipenya, apakah di trotoarnya ataukah di ini, ada beberapa. Jalan raya. Oh gitu. Tapi memang undang-undangnya buat siapa sih itu? Itu tahun 2004, berarti zamannya Ibu Megawati. Oh ya, sudah jawab ya. Kenapa ada undang-undang itu? Ada komen Megawati. Mohon maaf ya Bu Megawati, bukan ngomongin. Itu ya itu kan yang buat pemerintah lah ya. Tapi pemerintah pada saat itu pada saat presidennya adalah Megawati. Tapi menurut saya apakah tepat penerapan denda 1,5 M untuk lomba lari 100 meter? Kalau dalam undang-undang ditulis maksimal 1,5 M, terus kemudian kesalahannya tuh bukan lari 100 meter. Artinya kan maksimal mungkin bisa 50.000 kali kalau jauhan ya. Ya sebagai sebuah undang-undang pasti dia sudah melingkupi ya masalah yang lebih luas ya. Jadi ada bagaimana menggunakan jalan tol untuk balapan segala macam. Nah itu yang memang diatur sampai bahkan bukan 1,5 M, 2 miliar itu jalan tol? ada babnya 2 miliar itu maksimal. Tapi tentu saja ya pasti lewat proses hukum ya, artinya nggak langsung bayar 2 miliar besok di bank. Gitu. Berarti kesalahannya itu karena nutup jalannya, Sat, ya, bukan lomba larinya. Yang mana tuh? Yang lomba lari. Oh iya, kalau undang-undang itu adalah menggunakan jalan dengan tidak sah ya. Bagaimana bentuknya, apakah lomba apa gitu ya. Dan jalannya juga nanti bertingkat, ada jalan yang trotoar jalan, jalan kampung, jalan nasional, jalan provinsi, jalan tol, nah macam-macam. Tapi nggak mungkin jalan tol sih juga sih, Teng. Bayangin aja lomba lari 100 meter tiba-tiba mobil di belakang jeger mati kelar. Tutup, makanya tutup. Oh iya, siapa yang punya power untuk tutup tol? Gitu pertanyaannya. Biasa kan pemilu tutup jalan tuh, TPS. TPS. Oh, TPS, tapi itu boleh nggak satu TPS tutup jalan? Mungkin ada itulah, ada ininya izin atau apa. Oh, ada izinnya, mungkin boleh kalau TPS ya. Ya, memang kalau misalnya PSBB ini ada banyak serba-serbinya, Stat. Kalau ada juga yang namanya Teng, masalah bos jarum super. Jadi saat yang punya jarum super itu menyurati sebelum PSBB tanggal 13 lah, beliau itu menyurati Jokowi untuk menarik kebijakan PSBB. Tanggal berapa tuh dia? Dia tanggal berapa sih? Tanggal 12-13 ya? Sebelum PSBB lah, dia itu menyurati Jokowi untuk memberhentikan PSBB di Jakarta. Seorang yang punya PT Jarum ini adalah orang paling kaya di Indonesia, Stat. Nomor 1 di Indonesia. Beliau menyurati secara personal untuk memberhentikan PSBB. Pertanyaannya, apakah bisa, Stat, PSBB itu ditarik keputusannya oleh Presiden langsung atas arahan pengusaha doang? Ya udah kelihatan kan kalau bisa terjadi bisa. Itu bagaimana ininya? Bagaimana hancurnya gitu ya sesuatu pemerintah disetir oleh pengusaha. Gitu. Tapi emang bener bisa nggak sih Presiden untuk menarik kebijakan PSBB? Kalau kewenangan mungkin bisa saja karena Presiden kan pemegang kekuasaan tertinggi. Iya. Tapi kemudian ya secara etika mungkin secara apa namanya administratif pemerintahan. Administratif itu bisa di ini aja ya, maksudnya ada perpres atau apa namanya suatu peraturan langsung dari presiden mungkin bisa, tapi kan mestinya presiden cukup bijak lah untuk seperti itu ya. Kemarin memang ketika tanggal 9 September pengumumannya kan bukan hari ini PSBB gitu ya. Pengumumannya bahwa kami akan menarik rem darurat karena ini itu, kemudian karena tanggal 15 akan begini, tanggal 17 akan begini, berdasarkan data yang ada. Dan seperti biasanya Anies Baswedan ngomong gitu ya panjang lebar dengan 40 menit itu pengumuman di YouTube ya. Iya, dengan kata-kata yang terstruktur. Kemudian ada meme-nya gambar orang ketiduran. Tapi intinya tanggal 9 itu belum diterapkan PSBB, cuma diumumkan saja akan dilakukan tanggal 14. Nah, itu saja sudah menimbulkan klaim banyak orang, protes, bahkan bully gitu ya, yang mengatakan bahwa tidak
berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kemudian dengan pemerintah daerah sekitarnya gitu ya. Bahkan kemudian TV One sore-sorenya saya diwawancara untuk diamprokin sama orang yang tidak setuju PSBB. Kalau saya setuju itu bukan karena belain Anies tok gitu ya, tapi kemudian ini adalah satu yang emang harus gitu kan. Karena kita PKS juga sudah kehilangan 2 orang sahabat kita di DPR dan hari ini tuh ada berita bahwa Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Saifullah itu baru tanggal 12.55 jam 12.55 tadi wafat karena COVID juga. Nah, artinya ini sesuatu yang bukan main-main, sesuatu yang memang harus ditarik rem darurat. Jadi ketika kemudian orang-orang mengatakan nggak setuju ini tidak berkoordinasi. Kalau yang berkoordinasi, kalau misalnya sesuatu yang darurat itu langkah-langkah yang normal itu bisa dilangkahin dulu gitu ya, bisa diabaikan dulu gitu. Bahkan ini sebenarnya tidak mengabaikan, tapi nanti memang dikasih tahu dulu supaya nanti siap-siap tanggal 14 akan ditutup gitu ya. Nah sesudah itu kan ketika tanggal hari Minggu ya, tanggal 13-nya diumumkan secara resmi, itu gubernur membawa serta Kapolda, kemudian Kodim, kemudian Kejaksaan Tinggi, dan kemudian juga gugus tugas Corona nasional. Berarti emang udah ada secara penerapan udah melalui izin-izinan. Iya. Jadi saya melihat koordinasinya sudah dilakukan ya, dan kemudian memang mungkin disebutkannya atau disampaikan kepada publik itu tanggal 9, mungkin pada saat itu belum koordinasi dengan kuat atau dengan lebih intens ya. Tapi kelihatannya memang harus diumumkan supaya memang siap-siap tanggal 14 itu harus. Kan tadi kalau enggak nanti malah saya lihat tuh hari Minggu ya, satu hari sebelum PSBB itu udah kayak lebaran aja dia. Di mau restoran rame gitu, kenapa besok ini PSBB, jadi udah itu mungkin yang bikin jadi 1000 berapa kemarin, 1267 lebaran. Termasuk Ateng PBKT ini kayaknya dia. beli kerang Kan itu BKT itu BKT ya. Kalau dari sudut pandang Ustadz, PSBB sekarang ini PSBB jilid kedua, itu kira-kira bakal gimana, Ustadz? Bakal gimana sih? Maksudnya bakal sampai kapankah? Atau penerapannya bakal lebih strict lah dalam mengatur. Tapi nyatanya udah 3 hari masih longgar banget seperti PSBB new normal. Ya memang kalau pengumumannya ini kan PSBB-nya 2 minggu lagi ya, seperti yang kemarin-kemarin dibikin periode 2 minggu. Dan memang diharapkan bisa menurunkan laju penularan COVID. Tapi memang kita semua harus berupaya dengan kuat ya, mendukung ya kebijakan ini, dan kemudian dalam hal pengawasan atau dalam hal di lapangan juga nih anak-anak muda juga ya harus ya konsekuen gitu. Bahwa kita tidak lagi berkerumun, tidak lagi terlalu dekat dengan sesama, atau kemudian tidak memakai protokol kesehatan ya, karena hari ini pun atau dari kemarin itu banyak razia dilakukan Satpol PP dan petugas lainnya yang masih kedapatan tuh kantin-kantin yang buka ya gitu. Warkop ya. Warkop banyak. Ini dirajia aja nih, ini anak warkop nih. Ya, trennya bikin di rumah. Oh iya, bikin di rumah. Tapi kalau razia-razia kayak gitu, Ustaz, kan cuma ada rumah makan yang buka, kantor yang buka, terus satu lagi sih kerumunan yang kelihatan di jalan raya. Tapi kenyataannya, Ustaz, itu banyak kayak sekarang kan orang udah bosan sekolah study from home. Ada yang work from home bosan. Mereka kayak ke rumah temennya ngumpul buat nongkrong bareng di rumah temennya. Kan nggak mungkin dekat kelihatan, kan dalam rumah, Ustaz. Iya. Itu anak muda pokoknya begitu tuh, Ustaz. Ya makanya itu kesadaran dari kita semua deh ya. Artinya ketika COVID-nya masih orang lain, memang kita kayaknya masih ketawa-ketawa, masih mengabaikan. Tapi kita harus empati ya terhadap korban ya. Ketika dia saudaranya atau keluarga yang kena atau bahkan dia sendiri itu udah terlambat gitu kalau kita baru sadar. Jadi ini menarik, harus kesadaran sendiri. Memang kalau Indonesia itu kesadarannya itu kurang tinggi, Ustaz. Bahkan di salah satu wawancaranya itu siapa yang Kapolri kemarin?
Tito Karnavian yang mendesain, dia itu pernah statement kalau negara kita itu seperti Korea Utara atau Vietnam, saya berani jamin udah tidak ada kasus corona lagi, karena mereka kan diktator saat bahkan di Korea Utara itu kan ada kasus satu nih saat 3 menit kemudian udah hilang kasusnya saat Korea Utara nggak tahu kasusnya gimana didor atau gimana? Ya kita nggak tahu saat Korea Utara soalnya. Nah maksudnya seorang menteri pun udah bisa melakukan statement kayak seperti itu gitu. Memang kalau misalnya kita ini negara yang diktator, ini bakal lebih efektif karena bisa menekan warganya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap corona. Sebenarnya bukan hanya diktator, tapi negara yang disiplin tinggi itu memperlihatkan kurva penularannya menurun ya. Seperti bisa Jepang atau kemudian Jerman. Nah, jadi Jerman bagus tuh. Dia memang biasa, atau bahkan itu ya Singapura juga ada ini yang menurun. Bahkan Singapura itu ada YouTuber Singapura mualaf ya, yang dia menceritakan bahwa sholat Jumat di Singapura sekarang harus register lewat ini dulu dan susah. Biar bisa di-tracing bukan, jadi saking nggak bolehnya gitu, maksudnya sangat terbatas masjid, jadi harus register di aplikasi gitu. Booking tempat gitu. Baru juga sholat Jumat booking. Sholat Jumat pen PO bos. Waduh. Nah, kalau misalnya harapan Ustadz PSBB ini setelah 2 minggu, kalau misalnya kan anggota DPRD ya, target DPRD ini setelah 2 minggu ini kira-kira bakal bagaimana Ustadz PSBB? Kondisi Jakarta ini? Ya, kita berharap bahwa tingkat penurunan kurva itu udah bisa dilandaikan lagi ya, jadi diturunkan. Kemudian masyarakat bisa belajar ya. Pertama, memang masyarakat menyadari bahwa memang keadaannya bukan keadaan main-main dan harus benar-benar memakai kehidupan yang baru ya. Jadi insya Allah kalau misalnya masyarakat menyadari, maka dia akan bisa menjadi kultur kehidupannya berikutnya, sehingga kemudian secara otomatis nanti kurva atau penularan COVID akan turun. Dan itu memang harus dipertahankan. Jadi ini bukan udah selesai habis itu bergembira lagi gitu. Ini kelihatannya harus dipakai terus sampai nanti terus sampai ketemu vaksin atau sampai nanti kita meninggal dunia atau gimana. Memang kalau misalnya baca PSBB itu udah banyak banget orang yang bosen, Teng. Jadi mungkin karena ini udah banyak yang bosen, jadinya PSBB ini banyak pro kontra gitu. Iya, pastilah. Nah, untuk terakhir closing statement, pesan Ustadz terkait PSBB yang sekarang ke warga Jakarta. Apa Ustadz? Oke, warga Jakarta semua yang saya cintai, yang kita sama-sama hidup di kota ini, ya, yang mana hari ini kita tengah diharu biru oleh COVID-19, bukan hanya kita, tapi Indonesia dan seluruh dunia. Maka cobalah kita bersabar, ya, bersabar untuk bisa mengikuti protokol kesehatan, protokol supaya penularan virus COVID-19 tidak terus naik, ya. Kita bersama-sama bekerja sama, kolaborasi ya untuk menurunkan tingkat penularan ini dan kemudian menerapkan pola hidup yang baru ya. Kalau sudah turun, bagaimana caranya? Ya kita harus tetap berpola hidup yang menjaga jarak, kemudian tidak bersin sembarangan, memakai masker, cuci tangan, pola hidup bersih dan sehat dan seterusnya. Ya. Nah, mudah-mudahan ya sampai menunggu mungkin vaksinnya yang bisa lebih melonggarkan lagi pergaulan kita atau tata cara hidup kita semua. Ya itu dia mungkin ya, kita udah 40 menit nggak berasa. Terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin kita. Pesan dari gua adalah tetap di rumah, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, karena kita berharap semua kasus corona ini cepat reda ya Ustadz ya. Jadi untuk pesan kalian yang dengerin, mungkin kalian bakal dengerin ini ketika lagi di rumah, gua harap ya, nggak lagi di luar, nggak lagi di warkop, lagi nongkrong. Sekali lagi terima kasih buat kalian. Salam dari kita advokasi. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.